Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita pasti mendapatkan hidup sehat selamanya. Tak seorang pun yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya dan akhirnya dapat merubah semua jalan hidupnya. Tapi kasih karunia Tuhan terhadap setiap kita berbeda. Inilah contoh dua orang sahabat kita yang menerima kasih karunia Tuhan. Mereka menerima karunia ini dengan kerendahan hati dan sikap hati yang benar, sehingga mereka dapat menerima semua yang terjadi di hidupnya. Mereka mau hidup berdamai dengan Allah. Shalom, nama saya Tanti. Sekarang ini saya berusia 25 tahun. Pada saat usia remaja, saya sama seperti gadis-gadis pada umumnya, selalu disibukkan dengan aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah. Pada usia 17 tahun, saya divonis oleh dokter bahwa suatu saat saya akan mengalami kebutaan karena saya terkena glaukoma, yaitu tekanan saraf mata tinggi, sehingga dapat mengakibatkan fungsi mata tidak bisa berjalan dengan normal. Satu kenyataan yang sulit untuk diterima oleh keluarga dan saya secara pribadi. Menurut saya Tuhan tidak adil karena saya dijauhi oleh teman-teman dan suatu saat saya pasti tidak akan dapat melihat indahnya dunia ini. Pada usia 19 tahun, saya dapat menerima keberadaan saya karena di asrama di luar kota saya bertemu dengan teman-teman di persekutuan, dan disitulah saya mulai semangat untuk menata kehidupan saya kembali. Akhirnya saya meneruskan studi saya di bangku perkuliahan dan selang 5 tahun saya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan gelar sarjana hukum. Saat ini, saat saya menunggu untuk peluang kerja, saya mengambil kursus komputer dan setiap harinya saya melakukan aktivitas di rumah seperti mencuci piring, setrika, menyapu, dan lain-lainnya. Dan juga saya untuk mencari informasi, wawasan, dan juga hiburan, saya menggunakan handphone. Jadi tunanetra tidak boleh ketinggalan zaman, tapi kita harus bisa menyesuaikan untuk kemajuan teknologi. Jadi di sini bahwa pergumulan tidak bisa membuat kita untuk berhenti, tapi kita harus tetap maju untuk terus berseru, berharap, bersandar kepada Tuhan. Pasti disitulah ada kekuatan yang akan Tuhan berikan pada kita. Jadi tetap semangat dan terus berjuang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati. Tak pernah terpikirkan dalam benak saya bahwa saya akan ada di kursi roda setelah saya mengalami suatu kecelakaan pada tanggal 1 Juni 1993 yang lalu. Dan kecelakaan itu berakibat fatal. Saya harus ada di kursi roda sepanjang hidup saya. Saat dokter memberitahu saya bahwa selamanya saya tidak akan bisa jalan, hati saya rasanya hancur dan saya tidak tahu akan masa depan saya. Saya tidak tahu akan hari depan saya. Dokter mengatakan bahwa saya tidak akan bisa jalan walau dibawa berobat kemanapun juga. Saat itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berharap Tuhan mau memulihkan keadaan saya. Saya bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Setiap pagi saya selalu berdoa dalam hati dan berusaha untuk mengangkat kaki saya. Namun tetap tak akan bisa aku angkat. Saat saya kecelakaan, saya masih menempuh pendidikan di kota Solo. Saya bingung apakah saya harus melanjutkan atau saya harus berhenti sekolah. Namun saya bersyukur karena Tuhan izinkan saudara-saudara saya, juga keluarga saya selalu mendukung saya untuk saya melanjutkan sekolah saya. Dan saya bersyukur tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya. Saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di biologi FKIP UNS. Setelah lulus saya juga bingung, tidak tahu harus bekerja apa yang harus dilakukan oleh orang lumpuh seperti saya. Ternyata tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya juga. Tuhan mengirimkan anak-anak untuk saya bimbing dalam belajarnya. Saat ini ada 30 anak yang bisa saya bimbing saat ini. Saat ini juga sudah 18 tahun lebih saya di kursi roda. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu menyertai saya dan memberi saya kekuatan untuk menjalani hidup. Dan Tuhan mengajari saya untuk hidup mandiri. Saya juga bisa melakukan kegiatan rumah sehari-hari seperti mengepel, menyapu, menyetrika, mencuci. Saya bersyukur semuanya Tuhan sediakan. Tuhan izinkan saya untuk belajar untuk mandiri. Mungkin semuanya oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah berjanji di dalam Filipi 4 ayat 13,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bagaimana dengan kita? Apakah sakit penyakit menghalangi kita untuk bisa bersyukur atas semua karunia-Nya? Tak perlu kita tahu semua alasan di balik badai kehidupan. Tak perlu kita mengerti secara detail maksud Tuhan di balik musibah kehidupan. Yang perlu kita tahu hanyalah satu, bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan dan rencananya hanyalah semata mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam penderitaanlah kesalehan seseorang terpuji. Karena orang yang saleh dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sangat buruk sekalipun. Orang yang saleh tidak hanya mau menerima berkat dan kelimpahan semata, tetapi jika Tuhan mengizinkan mereka menderita, maka mereka akan menerima itu sebagai kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.